lagi. Kita dari kelompok 5 saat ini mendapatkan tugas untuk menerangkan tentang struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Bagaimana pengertiannya? Bagaimana menurut para ahli? Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana kondisi masyarakatnya? Nah, untuk saat itu untuk penjelasannya lebih lanjut apa yang akan kita terangkan. Silahkan simak keterangan kali ini, presentasi kali ini sampai akhir. Dan ini baik, yang pertama ada definisi struktur sosial. Dapat diartikan pola perilaku secara berulang yang menciptakan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Itu struktur sosial bersifat abstrak serta dinamis sesuai kondisi masyarakat. Kedua ada diferensiasi sosial. Apa itu diferensiasi sosial? Yaitu perbedaan dalam struktur masyarakat atas dasar usia, seks, pekerjaan, dan lain sebagainya. Masih banyak ya, kita tahu karena sosial ataupun kultur dari masyarakat sendiri bermacam-macam. Kemudian di diferensiasi sosial ada ciri-ciri dan bentuk, dibedakan menjadi dua. Dari ciri-cirinya bisa dilihat dari ciri fisik. Ciri fisik mungkin orang pegunungan ciri fisiknya sekian seperti ini, ciri orang pesisir ataupun orang laut, pinggiran laut itu cirinya seperti ini ya gitu. Kemudian sosial orang pedesaan dan orang perkotaan itu sudah berbeda. Kemudian budayanya pun seperti itu, orang desa dan orang kota pun sudah beda, dan masih banyak lagi. Untuk bentuk-bentuk diferensiasi sosial itu ada kondisi biologis dan kondisi sosial budaya, seperti itu. Kondisi biologis yaitu kita bisa lihat dari jenis kelamin, pasti ada laki-laki, perempuan. Kemudian ada umur, dibedakan dari umur, ini kondisi biologis. Kemudian ras. Untuk kondisi sosial budaya itu ada agama, suku bangsa, klan, profesi, yaitu yang membedakan dari diferensiasi sosial. Dari agama kita kenal di Indonesia ada 5 agama. Kemudian untuk suku bangsa di Indonesia banyak sekali suku bangsa yang memiliki ciri khas tersendiri. Kemudian dari profesi pun masih banyak, ada petani pun cirinya seperti ini dan sifatnya seperti ini. Kemudian ada pekerja pabrik pun ada ciri fisik, ciri ciri sosialnya sendiri. Mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga lupa dengan masyarakat setempat untuk serawung dan yang lainnya seperti itu. Itu bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial yang dilihat dari kondisi biologis dan sosial. Stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berasal dari bahasa Latin yang berarti lapisan atau berlapis-lapis. Stratifikasi atau pelapisan sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara hierarkis atau bertingkat. Perwujudannya adalah adanya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah dalam masyarakat. Jadi, dalam stratifikasi sosial terdapat perbedaan tinggi rendah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan pembedaan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian stratifikasi sosial. Di antaranya adalah 1. Max Weber. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi-dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Kedua, Pitrim A. Sorokin. Menurut Pitrim A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Yang ketiga, Prof. Selo Sumarjan. Menurut Prof. Selo Sumarjan, pelapisan sosial akan selalu ada selama di dalam masyarakat terdapat sesuatu yang dihargai dan merupakan bibit yang membutuhkan adanya sistem yang berlapis-lapis berupa uang atau hal-hal yang bernilai ekonomis, politis, status sosial, dan sebagainya.
Misalnya saja tanah, kekayaan, ilmu pengetahuan, kekuasaan, kesolehan dalam kehidupan beragama, atau keturunan dari keluarga terhormat, dan sebagainya. Jadi, adanya pelapisan sosial dalam masyarakat disebabkan karena adanya sesuatu yang dihargai tinggi dalam masyarakat yang persebarannya tidak merata atau terdapat ketidakseimbangan. Ada segolongan orang atau masyarakat yang mendapatkan pembagian lebih besar sehingga mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, dan ada pula yang mendapatkan pembagian lebih kecil sehingga mendapatkan kedudukan yang lebih rendah atau menduduki lapisan bawah. Sesuatu yang dihargai tinggi tersebut misalnya tanah, uang, kekuasaan, kepandaian, dan lain-lain. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang proses terjadinya stratifikasi sosial. Dilihat dari cara terbentuknya pelapisan sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada terjadi dengan sendirinya atau secara tidak sengaja dibentuk, yaitu pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya dalam masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Dasar terbentuknya pelapisan ini antara lain, yang pertama ada kepandaian, kemudian tingkat usia, kemudian sifat keaslian keanggotaan masyarakat, dan yang terakhir kepemilikan harta. Kemudian nomor 2, dengan sengaja disusun, yaitu pelapisan sosial yang sengaja disusun untuk mengejar tujuan tertentu. Berikutnya ada dasar-dasar pelapisan sosial. Yang pertama, Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi berpendapat bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai, maka dengan sendirinya pelapisan sosial akan terjadi. Kemudian yang kedua atau B, itu ada Jefta Leibo, menjelaskan bahwa di dalam setiap masyarakat pasti memiliki sesuatu yang dihargai. Sesuatu inilah sesungguhnya yang merupakan bibit yang menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya itu ada sifat-sifat pelapisan sosial. Yang pertama itu ada pelapisan sosial tertutup atau closed social stratification. Kemudian yang kedua, pelapisan sosial terbuka atau open social stratification. Kemudian yang terakhir atau ketiga itu ada pelapisan sosial campuran atau biasanya mixed stratification. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama A. Pelapisan sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Kelas atas atau upper class, kelas menengah atau middle class, kelas bawah atau lower class. B. Pelapisan sosial berdasarkan kriteria sosialnya. Menurut Robert M.Z. Lawang, status mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama, status yang bersifat objektif, dan yang kedua, status yang bersifat subjektif. Menurut Talcott Person, ada 5 kriteria yang menentukan tinggi rendahnya status seseorang, yaitu pertama kelahiran, kedua kualitas pribadi, yang ketiga prestasi, yang keempat pemikiran, yang kelima otoritas dan kekuasaan. Selanjutnya, konsekuensi dari stratifikasi sosial. Dampak yang ditimbulkan antara lain. Pertama, status sosial yang lebih rendah selalu diberikan kepada individu yang ditetapkan sebagai musuh. Yang kedua, seleksi sosial akan ditentukan oleh asal-usul keturunannya. Yang ketiga, ada kecenderungan orang tidak dapat mengalami mobilitas sosial karena adanya pembatasan. 4. Menurut Gould, masyarakat yang bertipe agraris besar kemungkinan akan mengembangkan stratifikasi sosial menyerupai kasta. Yang kelima, penilaian terhadap pekerjaan juga menghasilkan hierarki di mana tingkatan terbawah diberikan kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pembunuhan binatang, misalnya nelayan, atau pekerja yang berkaitan dengan barang-barang yang dianggap kotor, misal tukang cukur, tukang sapu, dan lain-lain. Oke kawan-kawan, kita masuk ke tempat yang keenam, yaitu stratifikasi terendah selalu ditempatkan oleh orang-orang yang hina.
di masyarakat. Contohnya seperti pencuri, perampok, pembunuh, sehingga itu dampaknya bukan kepada pelakunya saja tetapi kepada keturunan-keturunan berikutnya. Yang ketujuh itu ada mobilitas kasta. Mobilitas kasta ini terjadi di Perancis, di mana orang-orang yang ingin melakukan mobilitas kasta itu harus tergantung kepada raja. Mobilitas kasta ini sudah berlaku sejak abad ke-13. Yang ke-8 yaitu stratifikasi sosial atau kenaikan kasta. Contohnya, kita kalangan petani ingin naik ke kalangan bangsawan, dapat ditempuh dengan cara kekayaan kita, uang kita, serta pengetahuan yang cukup tentang seni berperang ala bangsawan. Stratifikasi sosial ini juga akan menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap individu pada strata tertentu. Yang kedua ada terciptanya keteraturan sosial, timbulnya stratifikasi sosial, terbentuknya rasa antara penguasa dan yang dikuasai. Yang kesembilan itu ada perbedaan kelas sosial. Contohnya itu perbedaan busana, perbedaan perlengkapan rumah tangga, jabatan, gelar, dan lainnya. Yang ke-10 itu ada perbedaan privilege atau hak istimewa. Di sini ada dua privilege. Yang pertama privilege ekonomi sosial yang menentukan itu uang dan kekayaan. Contohnya hak istimewa pada pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada privilege budaya, di mana itu hak istimewa dalam kewajaran. Contohnya orang kaya sudah wajar mempunyai sebuah mobil. D. Pengaruh diferensiasi dan stratifikasi sosial terhadap masyarakat. Yang pertama itu ada konflik. Menurut Van der Beek, masyarakat majemuk itu sangat relatif sering mengalami konflik. Konflik di sini itu ada dua. Yang pertama konflik horizontal. Konflik ini itu mencakup keanekaragaman suku, ras, budaya, dan lain-lainnya, atau bisa disebut dengan konflik SARA. Yang kedua itu ada konflik vertikal. Konflik ini terjadi antara kalangan bawah dengan kalangan atas. Contohnya saja itu terjadi pada konflik antara rakyat dengan pemerintah. Yang kedua itu integrasi atau penyelesaian dalam kehidupan sosial. Integrasi di sini mempunyai dua dimensi. Yang pertama itu dimensi horizontal. Dimensi ini lebih cenderung menghadapi masalah-masalah perbedaan kebudayaan seperti perbedaan ide pokok, perbedaan pembuatan kerajinan, yang dapat menimbulkan sudut pandang terbaru. Yang kedua itu dimensi vertikal. Dimensi vertikal ini itu menghilangkan atau mengurangi sumber-sumber konflik yang ada dalam masyarakat. Dimensi vertikal itu terdapat juga kepentingan politik dan ekonomi, sehingga terciptanya integrasi nasional. Oke, itu penjelasan atau pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Itu tadi teman-teman penjelasan dari kita kelompok 5 tentang struktur sosial. Apabila ada pertanyaan dari keterangan yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.